Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josanda Aulia dengan NPM 21081010209. Di sini saya mau memberikan contoh tentang perintah yang ada di Windows dan juga Linux. Nah, untuk yang pertama ini yang ada di Windows dengan menggunakan command cmd. Nah, untuk yang pertama yaitu var, yaitu untuk menampilkan sistem operasi yang digunakan pada laptop yang digunakan. Nah, Microsoft Windows. Yang kedua yaitu hostname. Ya, untuk menampilkan nama host yang ada pada komputer masing-masing ya. Nah, laptop ini. Selanjutnya yaitu ada date. Untuk menampilkan tanggal sesuai yang ada di sini. Selanjutnya ada time untuk menampilkan waktu untuk saat ini. Nah, setelah time itu ada perintah color. Color ini untuk mengubah teks dan juga background dari cmd ini ya. Contohnya color 6. Nah, ini untuk mengubah teksnya, bisa dikombinasikan juga. Seperti color misal 51. Nah, bisa ganti seperti ini. Untuk mengembalikannya seperti semula tinggal ketik aja color biasa. Nanti akan kembali seperti semula. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig. Ini digunakan untuk melihat pengaturan jaringan yang ada pada komputer kita atau laptop kita. Nah, seperti ini akan ditampilkan semua. Lalu ada perintah task list. Task list ini digunakan untuk menampilkan semua program yang sedang berjalan saat ini yang ada di komputer kita atau di laptop kita. Wah, ada banyak sekali ya. Lalu sistem info. Nah, sistem info ini digunakan untuk menampilkan informasi pada komputer yang digunakan. Tunggu sebentar, nanti akan menampilkan seluruhnya lah, bisa dilihat ke atas ini. Lalu ada perintah cls. Nah, cls ini digunakan untuk membersihkan perintah yang sudah diketik. Yang sebelumnya diketik ini, kalau kita ketik sistem cls lalu kita enter, nah akan hilang semua seperti ini. Yang terakhir yaitu perintah exit yang digunakan untuk menutup sistem cmd yang sedang berjalan saat ini. Untuk selanjutnya yaitu perintah yang ada pada sistem operasi Linux. Untuk yang pertama kita bisa menampilkan tanggal dengan date. Enter, bisa dilihat tanggalnya dan juga sudah ada waktunya di situ juga. Setelah date kita bisa menggunakan perintah df yang digunakan untuk menampilkan ruang pada di sistem Linuxnya. Seperti ini, ya muncul semuanya. Lalu kita bisa membuat folder kosong dengan perintah mkdir. Lalu kita bisa ketikkan nama yang akan digunakan pada folder kosong tersebut. Misal kita menggunakan sysop. Nah, untuk mengecek folder ini sudah ada atau belum, kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada sysop ya. Lalu kita bisa menggunakan perintah rm -r. Ini digunakan untuk menghapus folder yang ada di disk Linuxnya. Misal kita akan menghapus folder sysop tadi. Kita ketikkan langsung sysop. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan ls lagi. Nah, bisa dilihat sysopnya udah hilang ya di sini ya. Selanjutnya bisa menggunakan perintah top. Perintah top ini digunakan untuk menampilkan proses yang sedang berjalan pada operasi Linuxnya. Nah, seperti ini. Sudah tampil semua. Selanjutnya kita bisa melihat IP jaringan yang tersedia menggunakan perintah ipconfig.
Nah, seperti ini yang tersedia, itu IP yang tersedia. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah history. Nah, perintah history ini digunakan untuk menampilkan pencarian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ambil semua kan. Setelah setelah perintah history, kita bisa menggunakan clear. Ini digunakan untuk membersihkan perintah yang sudah diketik. Nah, seperti ini, jadi hilang semua ya. Selanjutnya yang terakhir bisa menggunakan perintah power off. Perintah power off ini digunakan untuk melakukan shutdown pada operasi Linux-nya. Nanti kita coba. Nah, sudah ter-shutdown. Ya, begitulah perintah-perintah yang ada di Windows dan juga Linux. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih.